semangat ya? Masih, Bu. Ya, untuk hari ini sekarang kita belajar persamaan kuadrat, tapi sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Berdoa dulu. Oh, iya. Silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja yang tidak masuk? Banyak ibu pada sakit. Oh iya, mungkin karena cuaca ya. Iya. Jadi banyak yang tidak hadir ya. Siapa aja yang tidak hadir? Tadi Terus Ida Rahmawati. sakit? Dia sakit. Kemudian Tasya, Hikzan. Sudah, Ibu. sudah. Banyak yang sakit ya? Iya. Gak apa-apa, tapi harus tetap semangat ya. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut dengan materi persamaan kuadrat. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya tentang definisi persamaan kuadrat. Masih ingat? Definisi persamaan kuadrat yang ada variabelnya, Bu. Ya, betul. Nah, kita lihat untuk materi kali ini persamaan kuadrat. Nah, kemudian sebelum Ibu menjelaskan materinya, nah ini ada kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan persamaan kuadrat dengan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam bentuk persamaan kuadrat, menyelesaikan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita cara menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk satu lagi itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan cara kreatif. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen persamaan kuadrat dari contoh-contoh yang ditemukan dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah menemukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dengan teliti. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian materi yang kedua itu metode pemfaktoran. Materi yang ketiga yaitu aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan nilai, ini ada teknik penilaian Ibu. Penilaian sekarang penilaiannya yaitu penilaian pengetahuan, penilaian presentasi dan kelompok, kemudian penilaian sikap. Nah, sekarang Ibu review dulu materi yang kemarin tentang definisi persamaan kuadrat. Masih ingat definisi persamaan kuadrat? Yang terdapat variabel. Nah, coba ini masih ingat ini apa? Variabel konstanta. Koefisien. Oh iya, koefisien. Nah, kemudian yang ini Variabel X. kemudian Nah, itu baru konstanta. ya betul. Nah, sekarang yang materi hari ini yaitu tentang pemfaktoran. Kan ada 3 cara ya, kemarin Ibu udah jelaskan bahwa persamaan kuadrat itu ada dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan pemfaktoran, betul. Yang kedua Rumus ABC. betul, terus Penyempurna melengkapkan kuadrat. Ya. Yang pertama itu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, yang materi hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan tentang metode pemfaktoran. Ya. Karena kemarin definisinya sudah di pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini yaitu pemfaktoran. Nah, di sini ada contoh soal. Ibu langsung ke contoh soal ya. Di sini ada bentuk X kuadrat min 16. Nah, ini untuk bentuk X kuadrat min B kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini di contoh soal ini yaitu X kuadrat, maaf ini
min 16 kuadrat. Kalau ini dalam bentuk x kuadrat min b kuadrat ya. Ibu mau pinjam. Nah, kemudian di situ ada dua dalam bentuk yang tadi yang barusan Ibu jelaskan, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, kemudian di situ ada contohnya. Supaya lebih paham, Ibu kasih contoh langsung. Terus nah, ini contohnya. Nah, ini caranya itu berapa dikali berapa, hasilnya harus 16. Nah, kemudian berapa kali berapa, hasilnya itu harus sama dengan min 16. Nah, kira-kira berapa? Berapa kali berapa hasilnya? Jika ditambahkan hasilnya min 16, jika dikalikan hasilnya 16. 4 kali 4 16. Berapa? Tapi ditambah 4 ya? ya. Betul? Ya. Nah, kemudian karena di sini cuma ada satu variabel ya. Nah, kita permuka. Nah, yang satu positif, yang satu negatif. Ininya x, ini 4 sama min sama plus 4. Maka x sama dengan berapa? Negatif 4. Negatif 4. Kemudian X sama dengan 4. ini untuk x kuadrat min b kuadrat ya. Kemudian untuk rumus yang satu lagi, ax kuadrat plus bx plus c ini. Nah, berapa dikali berapa sama dengan 4. Kemudian jika ditambahkan hasilnya 5. Kira-kira berapa? Berapa sama berapa jika dikalikan jadi 4. Kemudian jika ditambahkan itu hasilnya positif 5. Kira-kira berapa? Fokusnya yang dikalikan dulu. Kira-kira angka berapa aja nih yang bisa menghasilkan angka 4? 2 kali 2. 2 kali 2 nih. Kira-kira 2 kali 2 nih. Ya, anggap 2 kali 2. Hasilnya 4, betul? Iya, betul. Nah, kemudian kalau misalnya ditambahkan 2 ditambah 2, di sini hasilnya harus positif 5, harus 5. Iya. Kalau 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4. Bisa masuk gak? Enggak. Gak bisa, berarti ini Cari yang lain. cari yang lain. Nah, kira-kira berapa kali berapa hasilnya harus 4? 4 kali 1. 4 kali 1. 1. Nah, kali 1. Kemudian jika ditambahkan hasilnya harus 5. Coba, betul nggak? Betul. 4 tambah 1 5. Nah, berarti HP-nya berapa? 4 4 X. Nah, ini positif apa negatif? positif. Positif. Berarti X plus 4. Kemudian X Plus 1. plus 1. Jadi Jadi himpunannya adalah X-nya itu negatif 4 sama sama negatif 1. negatif 1. Ya, ini himpunannya ya. Nah, kemudian betul ya? Iya, itu betul. Nah, kemudian latihan soal. Nah, Ibu kasih lembar kerja. Silakan dilihat dulu, baca dulu. Jadi sekarang kan udah tahu ya caranya memfaktorkan itu bagaimana. Dilihat dari rumus ini. Dilihat modelnya. Nah, lihat halaman 2. Nah, di sini ada soal. Nah, coba kerjakan nomor 1. Di situ adalah x kuadrat dikurangi 8x, hasilnya harus ditambah 7 sama dengan 0. Iya. Coba kira-kira himpunannya. Nah, ini jika ditambahkan hasilnya harus 7. Jika dikalikan hasilnya harus jika dikalikan hasilnya 7, jika ditambahkan hasilnya harus min 8. Kira-kira berapa? 1 dan kalau dikalikan harus Kalau dikalikan itu harus 7. Jika ditambahkan harus min 8.
kira-kira berapa sama berapa? Negatif 1 dikali negatif 7. Coba kalau positif 1 sama 7 bisa nggak? Bisa jadi negatif. Hasilnya jadi negatif. Nah, nggak bisa. Karena kenapa? Kalau 1 sama 7 kan harusnya itu dikalikan 7 benar, dikalikan 7. Tapi jika ditambahkan ini harusnya negatif 8. Tapi sedangkan 1 ditambah 7 hasilnya apa? 8. Positif 8. Jadi bisa nggak? Nggak bisa ini. Nggak bisa. Jadi hasilnya berapa? Negatif 1 dikali negatif 7. Negatif 7. Jadi himpunannya berapa? Berarti X min berapa? 1 dan 7. 1 dan 7. Ya, betul. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, kalau ada yang tidak bisa, silakan tanyakan. Nomor 2 udah, Bu. Nomor 2, hasilnya berapa? Hasilnya himpunan penyelesaiannya 1 dan negatif 5. Himpunannya penjelasan 1 kan? Ya, betul. Jadi X-nya itu kan ya kan harus kalau misalkan dikali hasilnya berarti harus Negatif 5. negatif 5. Nah. Kalau ditambah hasilnya harus 4. Ya. Negatif 1 dikali 5 kan negatif 5. Ya, Terus betul. negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4. Ya, betul. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya 1 dan negatif 5. Ya, betul. Nah, kemudian buka halaman yang ketiga. Di sini ada contoh soal Cos. Oh iya. Ada. Ini tugas kelompok. Silakan kalian berdiskusi dulu, pahami dulu dengan soalnya nih. Tapi ibu akan beri dulu ini. Nah, coba lihat soalnya. Iya, Bu. Nah, di sini misalkan panjang kotak. Nah, di sini tahu ini apa? Karton, ya betul. Nah, kemudian di sini ibu sudah beri tanda seperti di soal, Oh iya. ya. Iya, Bu. Iya. Nah, untuk bayangan, nah ini adalah X. Untuk panjangnya yaitu X. Jadi panjang yang mana? Ini. Nah, ini panjangnya X. Kemudian panjangnya, lebarnya Y. Nah, kemudian di sini ada yang harus dibuang. Yang bagian sisi-sisi. Ya. Ini untuk contoh soal terakhir. Ibu kasih bayangan. Coba bisa dilihat di sini. Nah, tadi itu bentuknya persegi panjang. Kemudian sama ibu dibuang, ya. Bagian yang dibuang nih. Nah, kemudian ini bisa dibentuk apa? Kotak. Tinggal dikotakin ya. Lipat. Jika dihubungkan, ini bentuknya apa? Jadi kotak. Jadi kotak ya. Iya. Untuk panjangnya itu X. Nah, panjang kotaknya itu X. Nah, kalau panjangnya mana? Nah, ini. Ini. Nah, untuk lebarnya? Ini sebelah sini. Ini. Nah, dengan memperhatikan gambar di atas, maka kita dapatkan tinggi kotak ada T. Coba, tingginya yang mana? Tingginya yang ini sini. Ya, betul. Ini berarti dinamakan tingginya. Iya. Ini kotak tanpa atap ya, tanpa atas ya. Iya. Nah, kemudian
Kemudian kita dapatkan tinggi kotaknya itu berapa tadi? 3 cm. Nah, 3 cm. 3 cm. Kemudian oleh karena panjang kotak 2 cm lebih dari lebarnya. Panjang kotak 2 cm lebih dari lebarnya, maka X-nya itu nih, X-nya ini, Ya. yang X-nya ini sama dengan Y plus 2. Jadi lebih panjang dari lebarnya. Jadi di sini itu X lebih plus 2Y plus 2. Kemudian atau Y sama dengan X min 2. Jadi si kotak X-nya itu lebih panjang 2 cm dari lebarnya. Ya. Lihat ini beda. Nah, kemudian kalau kita cari yang ini Y-nya, maka ininya itu min 2, lebih kecil dari si X-nya. Ya. Betul? Betul. Nah, kemudian yang ditanyakan, nah ini yang diketahuinya itu volumenya. Volumenya itu berapa? 105 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Panjang dan lebar kotak. Nah, panjang dan lebar kotak. Lihat. Panjang dan lebar kotak. Nah, silakan. Nah, kemudian silakan diskusi dulu, kamu pahami dulu. Nanti kalau yang tidak paham silakan tanya ke ibu. Nah, sekarang kamu coba kerjakan yang ini. Dijawabnya berapa? Nah, panjang dan lebar kotak itu. Kalau sudah bisa dipresentasikan ya. Oh yang Ini tuh gimana? Mau nanya. ya. Jadi si X-nya itu X-nya itu lebih besar dari jadi X, karena ini yang dicarinya itu kan kita itu Panjang dan lebar. Berarti X sama Y. nah, karena kan ini kita itu persamaan kuadrat ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu pasti yang cari ininya kan X. X kuadrat. Betul? Iya. Karena di situ si X-nya tuh apa itu? Ini. Ya, karena ini yang dicari. Jadi X min 2X X kuadrat. X min X dikali, karena si panjang Y-nya itu X min 2 dalam kurung X min 2, kemudian min 105. Jadi X min 2 dikali X dikali ini X dikali X min 2 sama dengan 105 cm. ini tuh dijadiin konstantannya. Nanti konstantannya. Oh, ini dikaliin dulu ya. Ya, coba sok dipahami dulu. Ini ya. 100. Coba dicari. Coba kerjakan dulu.
negatif ini kan 9. Hmm. Jadi negatif 105 bukan? Jadi negatif. Ya kan bunda ini. Ini sih ada 6-nya. Kan ininya 3, panjangnya 3, kan yang dibuang 3. Jadi 3 tambah 3 6. 6x kuadrat. Ini 8x terus diperkecil, dibagi semuanya. Oh, oh di sini 6. Ya. Oh, Coba coba. Masih bingung nggak? Karena kan itu yang ditanyakannya volume ya. Nah, kalau rumus volume, ini panjang dan lebar kotak. nah, rumus volume Panjang kali lebar kali tinggi. kali tinggi. Nah, terus panjang kali lebar kali tinggi, rumus volume. Panjangnya udah diketahui tadi berapa? Tadi panjangnya itu Tuh, X. X. Nah, betul. Terus lebarnya? Lebarnya itu Y. Y-nya itu berapa tadi? Udah diketahui kan? Belum. Y-nya sama dengan X min 2. Oh, X min 2 terus dikali T-nya itu 3. Ya, betul. Berarti Coba. Masih bingung nggak? Masih bingung? Di situ kan rumusnya volume itu, rumus volume itu kan panjang kali lebar kali lebar kali tinggi. Panjangnya udah diketahui kan tadi berapa? panjangnya itu X. Tuh. Lebarnya apa? Lebarnya itu Y. Y Y-nya itu X min 2. Nah, X min 2. Tingginya tadi berapa? 3. Nah, coba kalikan dulu. Hasilnya di sini Bu, udah dikalikan dia di sini. Ini dikali ini dulu kan? Ya. X dikali ini, habis itu hasilnya dikali ini. Nah, betul. Segini. 3x. Nah, kemudian ininya 105-nya kan dikurangi 105. Oh, dikurangi. Kemudian diperkecil. Dibagi semuanya. Nah, terus kemudian bagi 3 iya, tuh. X kuadrat min 2X. Oh, 105 dibagi 3. Ya. Diperkecil dulu. X kuadrat min 2X min 35. Berarti 25. Karena itu harus negatif. 7 kali negatif 5. Bukan. Salah saya. Jadi di sini negatif 7 ditambah 5 itu negatif 4. X-nya itu ditambah 7X plus 5. Udah Bu, diketahui. Udah diketahui. Jadi nyari himpunan penyelesaiannya kan Bu? Betul. Jadi si panjangnya, panjang dari lebar kotak. Oh iya. Jadi panjang si kotaknya itu 7 cm. Betul. Lebarnya Nah, di sini jadi negatif. HP-nya berapa? Nah, gini. Coba. Jadi kan tadi Coba tuh ke depan, lebih jelas. kalau salah dihitung dari Enggak kok. Jadi kan tadi itu udah diketahui ya Bu, kalau Ya. misalkan mencari volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Betul. Panjangnya itu X. Nah, kemudian lebarnya itu Y. Nah, di sini Y itu udah diketahui, Y sama dengan X min 2. Berarti
X dikali X min 2. Nah hasilnya itu kan X kuadrat min 2X. Ya. Nah setelah itu dikalikan dengan tinggi. Nah tingginya itu kan 3. Ya, betul. Jadi dikali 3. Jadi 3X 2 min 6X. Nah sama dengan 105. Kenapa sama dengan 105? Karena 105 itu volumenya sudah Ya. diketahui. Karena kita ingin mencari tahu lebar panjangnya. Jadi yang ini pindah ruas ya Bu. Ya. 3X kuadrat min 6X. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 105. Nah sama dengan 0. Nah setelah itu baru kita sederhanakan dulu. Ya, betul. Dibagi semuanya 3. Betul. Jadi hasilnya itu X kuadrat min 2X min 35. Ya, Min betul. 35 sama dengan 0. Nah Nah, baru dicari faktor-faktornya. Kan tadi kalau misalkan dikali itu hasilnya harus C ya. C Ya. itu kan ini ya Bu. betul. Kemudian kalau ditambah hasilnya harus B. B itu yang negatif 2. Betul. Ketika dicari ternyata nilainya itu negatif 7 dikali 5 kan hasilnya negatif 35. Betul. Terus negatif 7 ditambah 5 hasilnya negatif 2. Sama juga? Ya. Nah, gini. Sekarang kan yang ditanya itu panjang dan lebar kotak. Iya. Mungkin nggak kalau panjang itu negatif? Enggak. Nggak mungkin. Jadi nggak usah diambil. Jadi yang diambil hanya 7. Nah, kemudian karena di sini panjangnya itu berapa? Tadi X-nya 7. 7, jadi Y plus 2 berarti 9. 9. Lebarnya jadi X min 2. 5. X-nya tuh. Nah, jadi hasilnya berapa? Iya. Hasilnya itu berarti panjangnya itu 9, Ya. panjangnya 9, lebarnya itu 5. Ya, betul. Kasih Ya, Bu. sudah paham? Iya, sudah paham. Nah, kemudian itu terima kasih ya Didi sudah Ya. mau mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya nanti Ibu berikan untuk materi selanjutnya yaitu materi materi melengkapkan kodrat ya. Untuk materi hari ini cukup sekian, cukup sampai di situ karena ya gimana udah paham? Udah Ibu. Sudah paham? Ya, Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak Ibu. Sudah paham ya? Ya. Dengan cara memfaktorkan yaitu dengan tadi udah Ibu jelaskan yaitu kalau ditambah itu hasilnya yang B. mana? B. Yang B. Kalau yang dikalikan ya? Hasilnya C. Yang C. Yang C. Betul. Ya, untuk nanti untuk tugasnya Ibu kasih. Nah, itu untuk tugas individu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu melengkapkan kodrat itu di pertemuan minggu depan. Ya, untuk materi hari ini hanya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Silakan. Sudah dulu. Baik. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya.